Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang cara menilai kualitas studi inklusi pada systematic review menggunakan ROB 2.0. Jadi ROB 2.0, ROB 2.0 ini dia itu merupakan semacam tools atau semacam panduan yang kita gunakan untuk menilai risiko bias atau menilai kualitas dari studi inklusi yang kita gunakan dalam menyusun systematic review. Nah, tapi dia hanya bisa digunakan untuk studi inklusi yang menggunakan desain penelitian RCT atau Randomized Control Trial. Jadi kalau misalkan studi inklusinya menggunakan desain penelitian lain seperti penelitian observasional, penelitian pada hewan, atau mungkin laporan kasus, kita tidak bisa menggunakan ROB 2.0. Kita harus menggunakan tools yang lain. Jadi pada video kali ini hanya khusus membahas ROB 2.0, yaitu sebuah tools yang kita gunakan untuk menilai risiko bias dari studi inklusi yang menggunakan desain penelitian randomized control trial. Ini merupakan tips dan salah satu langkah penting juga dalam membuat systematic review. Kita mulai. Jadi, risk of bias atau ROB 2.0 itu menilai 5 domain risiko bias. Domain yang pertama itu merupakan bias arising from randomization process. Domain kedua adalah bias due to deviation from intended interventions. Domain ketiga adalah bias due to missing outcome data. Yang keempat adalah bias in measurement of the outcome. Dan domain kelima adalah bias in selection of the reported result. Jadi kelimanya ini akan kita nilai satu persatu, di mana masing-masing akan memberikan tiga kemungkinan jawaban. Jadi masing-masing 5 domain ini akan memberikan tiga kemungkinan jawaban. Apakah jawabannya bisa low, some concern, atau high? Jadi kalau low artinya risiko biasa cenderung rendah, some concern berarti ada penuh pertimbangan atau agak meragukan, dan high artinya risiko biasa tinggi. Nanti jawaban dari kelima domain ini akan memberikan kita sebuah kesimpulan akhir. Apakah secara keseluruhan studi inklusi tersebut low, low risk, some concern, atau high risk of bias? Seperti itu. Nah, untuk menilai masing-masing domain ini, kita membutuhkan panduan yang kita sebut sebagai signaling question. Jadi signaling question ini merupakan kumpulan pertanyaan yang akan mengantarkan kita ke jawaban. Apakah risiko bias di domain tersebut itu low risk, some concern, atau high risk? Nah, cuman signaling question ini cukup banyak, cukup beragam, dan agak rumit. Jadi kita akan bahas satu persatu. Di mana pada video kali ini saya akan bahas untuk domain nomor satu saja dulu. Nanti untuk domain yang lain akan saya bahas pada video-video lain. Jadi saya akan membagi video ini ke dalam beberapa part. Untuk part kali ini kita akan fokus pada domain nomor satu, yaitu bias arising from randomization process. Oke, kita mulai. Jadi tabel ini adalah signaling question. Merupakan signaling question yang digunakan untuk menilai bias arising from randomization process. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang kita gunakan untuk menilai domain nomor satu ini. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan 1.1, itu menanyakan apakah randomisasi atau proses pembagian sampel di dalam sebuah penelitian itu dilakukan secara random atau tidak. Jadi, pada penelitian RCT kan akan ada sampel. Sampel ini kan kita akan bagi ke dalam dua kelompok paling kurang, yaitu kelompok intervensi yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol yang biasanya menerima placebo. Nah, pertanyaan 1.1 itu menanyakan apakah pembagian sampel masuk ke dalam kelompok intervensi atau kelompok kontrol ini dilakukan secara random atau tidak dan metodenya seperti apa. Itu yang ditanyakan pada pertanyaan 1.1. Sedangkan pada pertanyaan 1.2, jadi ini adalah dua pertanyaan yang saling berhubungan ya. Nah, kalau pertanyaan 1.2 itu menanyakan bagaimana proses pendistribusian. Jadi pertanyaan 1.2 menanyakan bagaimana proses pendistribusian hasil pembagian yang tadi sudah ada pembagian ke kelompok intervensi dan kelompok kontrol, bagaimana distribusi pembagian itu dilakukan? Apakah dilakukan secara konsil? Konsil ini maksudnya secara tersembunyi atau tidak? Idealnya, distribusi hasil pembagian, siapa yang mendapat kelompok kontrol dan siapa yang mendapat kelompok intervensi, itu harus dilakukan secara tersembunyi atau secara tertutup. Nah,
Mungkin teman-teman agak bingung, jadi saya akan coba menjelaskan dengan analogi sehari-hari. Dan nanti saya juga akan jelaskan dengan menggunakan contoh dalam penelitian seperti apa. Nah, kita mulai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, ada sebuah sekolah. Nah, sekolah ini mempunyai 22 orang anggota eskul sepak bola. Kemudian sekolah ini ingin mengikuti sebuah pertandingan sepak bola, di mana sekolah ini ingin mengirim dua tim A dan tim B. Jadi dia akan mengirim dua tim yang terdiri dari tim A dan tim B, di mana masing-masing tim itu beranggotakan 11 orang. Jadi 22 orang ini akan dibagi ke dalam tim A dan dibagi ke dalam tim B yang masing-masingnya beranggotakan 11 orang. Sebutlah bahwa sekolah ini punya dua orang pelatih. Jadi dia punya dua orang pelatih sepak bola. Pelatih pertama itu bernama Toro dan pelatih kedua bernama Tiri. Nah, Toro itu bertugas untuk membagi 22 orang ini ke dalam kelompok A dan kelompok B, ke dalam tim A dan tim B. Jadi Toro harus membagi secara acak atau secara random. Misalkan Toro membagi menggunakan aplikasi spin wheel yang ada di komputer. Jadi dia membagi ke 22 orang itu siapa yang masuk ke tim A dan siapa yang masuk ke tim B. Setelah pembagiannya sudah ada, Toro akan menggunakan amplop, di mana amplop itu merupakan amplop putih yang tertutup. Di luar amplop terdapat identitas dari anggota ekskul sepak bola yang bersangkutan. Jadi ada namanya. Sedangkan di dalam amplop ada tulisan yang berisikan huruf A atau huruf B. Jadi kalau si anggota tersebut menerima amplop yang di dalamnya bertuliskan huruf A, maka berarti dia masuk ke tim A. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan anggota tersebut menerima amplop yang di dalamnya bertuliskan huruf B, berarti dia masuk ke tim B. Jadi Toro membuat amplop tersebut dan menyegel amplop tersebut. Setelah itu, semua amplop tersebut yang sudah tersegel dan tertutup akan diberikan ke Tiri. Tiri ini bertugas untuk membagi amplop-amplop tersebut ke 22 orang ini. Kan di luar amplopnya kan sudah ada identitas nama anggota kan. Jadi Tiri tinggal bagi sesuai dengan pembagiannya, sesuai dengan identitas yang tertera. Nah, Tiri tidak bisa berbuat curang. Dia tidak bisa menukar-nukar isi amplop. Jadi dia tidak bisa menukar-nukar. Misalkan seharusnya dia masuk ke tim A, tapi Tiri tukar. Jadi dia masuk ke tim B dengan cara menukar isi amplop. Nah, Tiri tidak bisa melakukan hal itu karena amplopnya tersegel rapat dan tertutup rapat. Nah, apa yang dilakukan oleh Toro ini yang membagi tadi secara acak menggunakan komputer, inilah yang kita sebut sebagai random allocation. Inilah yang kita sebut sebagai random allocation. Jadi dia membagi tim A dan tim B secara random, secara acak. Sedangkan apa yang dilakukan Tiri, inilah yang kita sebut sebagai allocation conceal. Jadi dia mendistribusikan hasil pembagian secara tersembunyi, secara tertutup. Dia tidak bisa kong kali kong atau berbuat curang dalam mendistribusikan hasil pembagian yang sudah dibentuk oleh Toro. Nah, inilah contoh analogi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh dalam kehidupan penelitian, misalkan kita mau membuat penelitian yang membandingkan antara obat A versus placebo dalam menurunkan tekanan darah di pasien hipertensi. Jadi kan sampel penelitian akan dibagi ke dalam dua kelompok. Ada kelompok intervensi yang menerima obat A dan kelompok kontrol yang menerima placebo. Nah, pembagian sampel ke dalam kelompok A dan ke dalam placebo ini, kelompok placebo harus dilakukan secara random. Idealnya menggunakan mesin seperti komputer. Nah, setelah itu, pastikan ada tim peneliti yang nanti akan mengantar pil obat A atau pil placebo ke masing-masing sampel sesuai dengan pembagian awal. Nah, idealnya kontainer obat yang digunakan itu harus tertutup dan tidak bisa dibuka oleh tim peneliti. Jadi dia tidak bisa curang. Tim peneliti tidak bisa curang. Dia tidak bisa menukar isi kontainer obat. Dia tidak bisa yang seharusnya menerima obat A dia berikan placebo dan yang menerima placebo dia berikan obat A. Dia tidak bisa melakukan hal itu. Dia tidak bisa menukar isi kontainer karena kontainer tersebut tersegel dan tertutup rapat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai allocation concealed.
proses pendistribusian hasil pembagian. Sedangkan proses pembagian awal menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu yang kita sebut sebagai random allocation. Nah, random allocation tadi yang ada di pertanyaan 1.1, sedangkan kalau allocation conceal yang di pertanyaan 1.2. Kita kembali. Nah, jadi di sini kita lihat pertanyaan 1.1, kita akan memberikan jawaban yes atau probability yes yang berwarna hijau. Itu kita berikan jawaban ini kalau ternyata pembagiannya itu menggunakan komputer, dadu, amplop, kartu, koin, ataupun di lot. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pembagiannya itu bisa acak dan sulit ada campur tangan dari pemikiran atau pertimbangan dari tim peneliti. Makanya idealnya seperti ini. Jadi kita berikan jawaban yes atau probably yes. Dia berwarna hijau mengindikasikan bahwa risiko biasa cenderung lebih rendah. Nah, tapi kita berikan jawaban no atau probably no yang berwarna merah ini yang mengindikasikan risiko bias cenderung tinggi, itu kita lakukan kalau ternyata proses pembagian sampel itu menggunakan tanggal lahir, nomor rekam medis, atau pertimbangan dari tim peneliti sendiri. Nah, ini membuat risiko bias cenderung lebih tinggi. Jadi kita harus berikan jawaban no atau probably no. Nah, dan kita akan memberikan jawaban NI atau no information kalau tidak ada informasi yang jelas di dalam studi tersebut. Nah, untuk 1.2, kita berikan jawaban yes kalau misalkan proses pembagian itu dilakukan oleh pihak yang independen, proses pendistribusian dilakukan oleh pihak yang independen, yang tidak terikat dengan tim peneliti. Atau seperti tadi yang saya sebutkan, menggunakan amplop atau kontainer obat yang tertutup. Itu baru kita memberikan jawaban yes atau probably yes yang berwarna hijau di sini dan mengindikasikan risiko bias yang cenderung lebih rendah. Sedangkan kalau mereka tidak melakukan seperti yang seharusnya, maka kita berikan jawaban no atau probably no yang mengindikasikan risiko bias yang cenderung lebih tinggi. Dan kita berikan jawaban NI atau no information kalau tidak ada informasi yang jelas mengenai bagaimana proses pendistribusian hasil pembagian tersebut. Baik, jadi terakhir adalah signaling question atau pertanyaan 1.3. Nah, pertanyaan 1.3 itu menanyakan, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap kondisi baseline kelompok intervensi dan kelompok kontrol? Misalkan tadi, kita membandingkan antara obat A dan placebo kan dalam menurunkan tekanan darah. Nah, idealnya pada kondisi baseline atau pada kondisi sebelum dilakukan intervensi, itu nilai tekanan darah antara kelompok A dan kelompok placebo itu harus kurang lebih sama atau mirip atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Bukan cuma tekanan darah, tapi faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi tekanan darah juga, misalkan usia, atau misalkan komorbid. Jadi kondisi-kondisi ini pada kondisi baseline idealnya itu sama. Jadi pada kondisi sebelum dilakukan intervensi, faktor-faktor ini idealnya itu sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok A dan kelompok placebo atau antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, cara untuk melihat hal ini tuh tipsnya adalah lihat di bagian result, di bagian hasil dari sebuah studi. Kita lihat tabel karakteristik dari sampel, di mana kalau nilai P-nya itu lebih dari 0,05, ini kan artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada kondisi baseline antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ini baru kita bisa berikan jawaban no atau probably no, yang warna hijau ini, yang mengindikasikan risiko bias yang cenderung lebih rendah. Sedangkan kalau ternyata nilai P-nya itu kurang dari 0,05, artinya ada perbedaan yang signifikan. Berarti memang ada kondisi baseline yang signifikan bedanya pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ini baru kita jawab yes atau probably yes. Yang warna merah ini yang mengindikasikan risiko bias yang cenderung lebih tinggi. Dan terakhir kita berikan jawaban NI atau no information kalau memang tidak ada informasi yang jelas di dalam studi tersebut. Nah, terakhir, jadi setelah kita memberikan jawaban pada pertanyaan 1.1, 1.2, dan 1.3, maka kita akan menggunakan tabel ini. Jadi tabel ini kita gunakan, nanti kita menyesuaikan jawabannya dengan hasil yang ada di sini. Apakah ternyata secara overall atau secara keseluruhan, risiko bias untuk domain nomor satu ini low, some concern, atau high. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi jawaban apakah domain bias arising from randomization process itu dia mempunyai risiko bias yang low, some concern, atau high. Tinggal dicocok-cocokkan dan disesuaikan dengan tabel ini. Oke, mungkin itu materi yang saya bagikan terkait domain nomor satu ini. Untuk penjelasan domain-domain risiko bias yang lain akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat.